Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu
فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال أيضا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. Sadaqallahul Adzim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puja-puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya hingga siang ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu kewajiban Jumat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, wajib kita menjaga ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud dan tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ikhwanul kiram, saudara-saudaraku yang aku hormati, kita tahu salah satu kewajiban kita di dunia ini adalah mendirikan sholat. Sholat itu menurut bahasa artinya itu doa. As-sholah, doa. Namun dalam istilah yang kita tahu, sholat ini adalah peribadatan hablum minallah yang ditujukan kepada Allah, yang mana peribadatan ini dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Dan kita faham bahwa sholat yang diwajibkan kepada kita dalam sehari semalam adalah sholat yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wajib kita lakukan. Kalau tidak, maka berdosa kita. Ada hadis Nabi yang mengatakan sholli qa'iman, sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala janbi. Salatlah kamu dengan berdiri. Jika kamu tidak bisa, fa illam tastati fa qa'idan, maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati fa ala janbi. Kalau masih nggak bisa dengan duduk, maka dengan berbaring. Nampak sekali kewajiban sholat ini. Bila mana kita nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring. Bukan kemudian karena kita sakit nggak melaksanakan, tidak, ikhwan. Sholat itu harus kita laksanakan semampu kita, karena itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikala sakit kita tidak maksimal dalam ibadah sholat, nggak bisa memaksimalkan ibadah kita. Karena itu penting dikala kita sehat, maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus mengenai sholat. Dalam Al-Quran dikatakan innas sholata tanha anil fahsai wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagaimana tidak? Karena sholat itu harus kita lakukan 5 kali dalam sehari semalam. Dikala kita pagi hari bangun tidur, sholat kita. Saya katakan tadi, arti sholat itu adalah doa. Sholat itu peribadatan kita yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam.
Sholat itu harus dengan penuh kesungguhan, harus khusyuk. Kalau kita tahu sholat itu doa, maka memang seharusnya kita berusaha untuk tahu artinya. Kalau kita mau belajar bahasa Arab, boleh, itu lebih baik. Mungkin kita sudah tidak punya waktu untuk belajar bahasa Arab. Hafalkan artinya itu. Apa-apa yang kita ucapkan dalam sholat itu, ya, yang berbahasa Arab itu, usahakan kita hafal artinya. Lisan kita mengucapkan dengan bahasa Arab, pikiran dan hati kita ingat kepada artinya. Sehingga pelaksanaannya betul-betul khusyuk. Karena pikiran kita nggak lari kemana-mana, mengingat artinya. Berusaha dan berupaya untuk tahu artinya. Banyak buku-buku pelajaran sholat, kemudian ada artinya. Kita baca bahasa Arabnya, artinya kita hafalkan. Dikala kita sholat, mengucapkan dengan bahasa Arab, kita mengingat artinya, sehingga pikiran nggak lari kemana-mana. Insya Allah dengan begitu akan lebih khusyuk kita. Laksanakan dengan penuh kesungguhan limardhatillah, semata-mata hanya mencari keridhaan Allah. Karena sholat ini masalah pokok. Sholat ini termasuk rukun Islam. Rukun ini adalah hal yang pokok dalam Islam. Kita tahu al-Islam antas hada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang Islam itu harus bersaksi, bersumpah tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan mendirikan sholat. Jadi sholat ini urusan yang kedua setelah kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, maka kita wajib mendirikan sholat. Bil khusus yang 5 waktu, laksanakan dengan penuh kesungguhan. Berusaha dan berupaya untuk tahu artinya. Karena kita ingin sholat kita ini betul-betul khusyuk. Di ayat lain dikatakan qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang dalam sholatnya itu khusyuk. Kita terkadang berpikir bagaimana kita mau dikatakan khusyuk sementara lisan kita mengucapkan bacaan-bacaan doa itu, sementara kita nggak paham artinya. Mari kita berusaha untuk tahu artinya, bisa dihafal. Apalagi Al-Fatihah itu kita hafal, artinya bagus, doa itu. Sehingga kita mengucapkan itu paham, tahu artinya. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, sholat adalah masalah yang sangat penting ya. Selain dia juga masalah rukun Islam. Setelah kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, wa tuqimas shalah, dirikan sholat. Kita mendirikan sholat dengan penuh kekhusyuan dan kesungguhan. Niatnya itu limardhatillah. Sebagus apa sholat kita, sebesar itu pula pahala yang kita dapat. Bersungguh-sungguhlah dalam sholat, jaga sholat itu. Ada hadis Nabi yang mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat itu, min amalihi, dari amalnya, sholatnya. Jadi besok Pak, di akhirat ini sholat ini menjadi masalah yang pertama. Kita sudah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Kemudian kita akan disuruh mengenai sholat kita. Kita berpikir bagaimana kalau sholat kita nggak benar. Berusahalah Pak, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita sudah berusaha dan berupaya, mungkin sholat kita ada kekurangan atau ada kurang sempurnanya, Allah maha pengasih, maha penyayang. Yang payah itu kalau kita nggak berupaya, nggak berusaha, tetap saja ikut-ikutan seperti itu. Introspeksi Pak, periksa Pak. Kita khawatir sholat kita nggak benar.
Kita khawatir sholat kita kurang sempurna. Dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia kita, berusaha dan berupaya, bertanya, membaca buku bagaimana. Jangan kemudian dasarnya karena saya mulai sejak kecil sudah sholat, sholatnya benar atau enggak. Nah gitu, diperiksa bagaimana sholat yang benar. Banyak sekali buku-buku agama, beli Pak, cari yang ada dasarnya. Islam itu dasarnya Al-Quran dan hadis. Perintah sholatnya jelas, pelaksanaan sholatnya bagaimana. Kemudian bertanya, setelah itu amalkan. Bermacam-macam pendapat, silahkan Pak. Namun kita harus berupaya dan berusaha agar sholat kita ini benar. Berusaha dan berupaya agar sholat kita ini khusyuk. Selebihnya kita pasrah kepada Allah. Tapi kalau kita nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha untuk benar, untuk khusyuk, kemudian kita pasrah kepada Allah, bagaimana? Diperintah sholat yang benar, tapi nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar, nggak mau introspeksi. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang sama-sama melaksanakan ibadah sholat, bertanya dan bertanya. Banyak buku-buku tentang sholat kita baca. Kalau misalnya ada kebimbangan dalam satu masalah, cari kawan yang kita anggap lebih mengerti. Kemudian amalkan dengan penuh kesungguhan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pak. Kalau kita sudah berupaya sungguh-sungguh untuk benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyalahkan kita. Yang payah itu, yang susah itu kalau memang kita nggak mau berusaha. Sholatnya asal-asalan. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Ingatlah hadis itu, bahwa sesungguhnya besok di hari kiamat yang pertama kali diurus dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Jaga sholat kita, perbaiki sholat kita. Perbaiki Pak, dengan adanya waktu ini perbaiki, introspeksi. Sebesar apa usaha dan upaya kita, sebesar itu pula pahala yang akan kita dapat. U'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam rangka kita beribadah kepada Allah, bil khusus masalah sholat, ada juga hadis yang mengatakan u'budullaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika sesungguhnya kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, ketahuilah bahwa Allah itu melihat kamu. Nah itu penting buat kita pahami. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jadi pikiran hati kita fokus betul dalam beribadah sambil mengingat artinya. Bersungguh-sungguh, jangan keburu-buru, jangan, usahakan Pak. Sebesar apa usaha dan upaya kita, sebesar itu pula pahala yang akan kita dapat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan sedikit saja akan nampak, Pak. Tapi niatnya harus benar. Niatnya harus ikhlas. Kita yakin ibadah sholat kita itu selama dilaksanakan semata-mata mencari ridha Allah, itu ada pahalanya. Sebesar apa pahala yang akan kita dapat, sebesar apa upaya yang kita lakukan dalam mencapai kesempurnaan dalam sholat itu. U'budullaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu, walau sesungguhnya kamu nggak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, ketahuilah bahwa Allah itu melihat kamu. Ini yang perlu kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah sholat dengan penuh kesungguhan dan kehusuan. Semoga dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia kita ini, ya, kita makin menyempurnakan keislaman kita, bil khusus mengenai sholat. Waktu ini akan terus berjalan Pak. Berjalan dan berjalan, kita makin tua. Dengan berjalannya waktu, umur kita makin terkikis Pak. Makin habis Pak.
Terus Pak, kita nggak mungkin jauh dari mati, makin lama makin dekat Pak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Kalau sudah tiba ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan. Karena itu mari kita jaga kehidupan ini, bil khusus mengenai sholat kita. Karena sholat ini adalah rukun Islam yang kedua. Setelah kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, wa tuqimas sholat. Dirikan sholat, jaga sholat kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk saya, juga untuk bapak-bapak sekalian. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua ini mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa itu. Agar amal-amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi bekal kita ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wa minhum wal amwat. Allahumma khairan qariban wa syarran ba'idan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an